Pagi yang tidak begitu damai di sekolah Bona. Semua karena kemunculan dua anak nakal bernama Finn dan Mike. Anak nakal. Apa yang kamu makan? Sepertinya keduanya sudah merencanakan sebuah lelucon untuk mengganggu orang lain, menghebohkan sekolah. Sekarang hamburger ini milikku. Itu burger saya. Kembalikan itu, ya. Berani sekali kau. Kembalikan itu, ya. Pergi sana. Pergi sekarang. Minggat. Menghadapi ancaman dan temperamen buruk mereka, para siswa segera melarikan diri, tetapi Finn tidak mengizinkannya. Kenapa kamu terburu-buru? Apa yang akan kamu lakukan padaku? Merampok kamu. Apalagi? Ini milikku. Itu uang saya. Apa yang kamu katakan? Uang siapa? Kembalikan itu padaku. Itu milikku. Saat perjuangan sengit berkobar dengan hebat, Rose dan Pinky tiba-tiba muncul. Apakah mereka penyelamatnya? Finn akhirnya harus membayar mahal untuk perilaku pemerasannya yang sombong. Itu uang saya. Mereka menggertak orang lain lagi. Kembalikan itu padaku. Itu uang saya. Kembalikan kepada saya. Berani menggigit saya? Anak ini, berani sekali kamu menyentuh abangku. Sebelum pukulan Mike bisa mengenai si malang, teman sekelas keras, Rose tiba-tiba muncul. Dan dengan sebotol saus cabai super pedas di tangan, dia memutuskan untuk memberi Mike pelajaran yang tak terlupakan. Jadi dia tidak akan pernah menggertak seperti ini lagi. Berani sekali kamu menyentuh abangku. Ini uangmu. Terima kasih kalian berdua. Kamu pergi sekarang. Gadis baik. Bagaimana Mike dan Finn bisa menyerah begitu saja? Finn segera memutuskan untuk curang. Tiba-tiba menyerang diam-diam. Tetapi Rose dengan cepat membalas dengan sangat ringan. Dua bocah nakal itu berani memukul kami. Kami akan memberi kalian berdua pelajaran. Berhenti! Selamat pagi, Guru. Hai, bro. Apa yang kamu lakukan di sini? Kami hanya bermain, hanya bercanda. Cuma bercanda. Ikuti saya ke kelas. Sudah waktunya pelajaran. Ya. Kita akan pergi sekarang juga. Dua anak nakal itu, kita harus memberi mereka pelajaran. Seorang pria bisa menunggu 10 tahun untuk membalas dendam. Meskipun Mike dan Finn bukanlah pria sejati, jelas sekarang bukan waktu yang tepat untuk mengajarkan Pinky dan Rose sebuah pelajaran. Baik, aku belajar. Ya. Kelas baru saja resmi dimulai. Suasana kelas tampak tenang. Namun api kemarahan dan amarah di hati Mike dan Finn masih membara. Tidak bisa mereda bahkan untuk sesaat. Hei, kamu. Hei. Oke. Ini adalah kesempatan emas bagi Mike dan Finn untuk melaksanakan skema balas dendam yang telah lama mereka inginkan. Dengan peluru spesial beraroma ini, ketapel raksasa yang dipersiapkan dengan hati-hati, dan tembakan yang diarahkan dengan sempurna, keduanya yakin Rose dan Pinky akan dipermalukan tepat di dalam kelas.
Sangat bau. Kalian berdua keluar dari kelas saya. Tertawa sudah cukup, Finn dan Mike. Sekarang saatnya mulai melaksanakan lelucon paling licik kalian. Tapi tentu saja, jangan lupa membidik secara tepat atau rencana ini akan gagal. Perbuatan yang benar-benar jahat tidak pernah diberkati. Bahkan sebelum dimulai, lebah yang jahat sudah menghalangi mereka untuk menjalankan rencana mereka. Terima kasih banyak. Ya. Sama-sama terima kasih. Ya. Lihat Mike dan Finn, akhirnya harus menghadapi hasil yang sebenarnya. Memang, Anda menuai apa yang Anda tabur. Berani buat masalah? Aku akan menghukum kamu! Kalian berdua berdiri di sana, mengerti? Ya. Yang ini jelas. Untuk pertanyaan ini, Anda hanya perlu... Baiklah, itu saja untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Ya. Dan kalian tak berdua lebih baik berhati-hati. Ya. Ayo pergi. Itu semua karena mereka. Kita harus membalas dendam pada mereka. Bagaimana mungkin Finn dan Mike bisa mengundurkan diri ketika mereka belum mengajari Pinky dan Rose pelajaran yang berkesan? Ayo, kita lakukan. Memang segala sesuatu di dunia fantasi selalu sempurna, selalu indah secara tak terduga. Sakit sekali. Itu sangat melukai dia. Apakah rencana itu berhasil? Seperti dalam mimpi tetap menjadi misteri besar? Tetapi bagaimana Anda akan tahu jika Anda tidak mencoba? Anak panah meluncur dengan cepat, menembus udara yang sunyi, sedikit menyentuh Eric, yang sedang sibuk memecahkan kesedihan rahasianya di dalam semak yang lebat. Dan kesedihan ini memang agak menyengat. Ternyata Eric bukan hanya orang biasa, tetapi juga memiliki identitas yang menakutkan. Seorang penjahat yang sangat berbahaya. Siapapun yang melihatnya sebaiknya segera lari. Sungguh, hukum sebab dan akibat itu ada. Kamu menuai apa yang kamu tanam. Sayangnya bagi Eric, dia harus menanggung sepenuhnya dua panah terkutuk alih-alih Rose dan Pinky. Ya ampun! Siapa yang melakukannya? Siapa? Siapa yang melakukannya? Apa itu? Siapa dia? Kamu kenal dia? Jadi itu kalian berdua berani berurusan dengan saya? Saya akan Tidak. mengajari kalian pelajaran. Tidak itu. Eric tidak berhenti, meskipun ada permohonan putus asa dari Finn dan Mike, tetapi dengan cepat menyerah pada perhiasan mereka yang berkilauan. Ah, ini adalah kesalahpahaman. Tolong beri kami keringanan. Tangkap kalian berdua dan jual kalian. Biarkan aku pergi. Biarkan kami pergi. Ikuti saya. Tolong saya. Biarkan saya pergi. Tolong, aku membantu.
Mereka dalam bahaya. Kita harus membantu mereka. Pinky dan Rose melihat sekeliling dengan panik, mencari sesuatu untuk membalikkan keadaan. Dan inilah dia. Hei kamu, berhenti. Kalian berdua. Tahap pertama dari rencana penyelamatan berhasil dengan cemerlang. Sayangnya, Eric bukanlah target yang mudah. Beraninya kamu! Keluar dah! Berani campur tangan dalam urusanku! Aku akan menghancurkanmu juga! Bahkan setelah menerima pukulan memusingkan yang menggelapkan penglihatannya, Eric tetap berusaha berdiri dengan teguh. Jadi, setelah banyak perjuangan sengit, akhirnya Eric yang licik benar-benar dikalahkan. Dia benar-benar kelelahan, hanya bisa mengibarkan bendera putih dengan malu. Rose dan Pinky menang berkat keberanian dan kebaikan. Finn dan Mike akhirnya terbebas, menghela nafas lega. Kamu baik-baik saja? Kami baik-baik saja. Terima kasih kalian berdua. Tidak apa-apa. Iki, kami terus mau telah bermain curang padawe. Kami mohon maaf. Tidak apa-apa. Tapi mulai sekarang kalian harus berjanji untuk tidak menjadi orang jahat lagi. Kami janji. Kami janji. Jadi mulai sekarang, mari berteman ya. Ayo pergi. Setelah semua badai dan cobaan, akhirnya keempatnya menjadi teman dekat yang tak terpisahkan. Bona Talent School adalah tempat impian anak-anak terwujud. Di sanalah bakat-bakat muda dibina dan dapat bebas mengejar minat mereka dengan cara mereka sendiri. Suzy dan Baby Doll, dua sahabat karib, menyukai tarian yang anggun dan lembut. Namun, Simon dan Jacob, dua anak laki-laki berkemauan keras, tidak menikmatinya. Sifat kompetitif mereka mendorong mereka untuk mengganggu latihan para gadis. Maka, kekacauan pun dimulai. Speakerku, hei, siapa yang melakukan ini? Aku! Itu aku! Aku melakukannya! Itu aku! Aku melakukannya! Aku! Kita! Kau sebut itu menari? Lihat kami menari. Jacob dan Simon juga ingin memamerkan keahlian mereka. Dengan alunan musik yang ceria, mereka mulai menari. Tapi, ternyata tidak sekeren yang mereka kira. Hey! Siapa bilang kau bisa merusak set kami? Kalian merusak punyaku duluan. Beraninya kau!
Anak-anak. Anak-anak, hentikan, hentikan. Apa yang terjadi di sini? Biarkan aku pergi. Anak-anak. Beraninya kamu. Hei anak-anak, hentikan sekarang juga. Keempat anak itu terlibat dalam persaingan sengit tanpa ada yang mau mengalah, terutama karena guru mereka terjebak di tengah-tengah. Sebagai klarifikasi, gairah mereka adalah menari, bukan bela diri. Guru? Apa yang sedang kamu lakukan? Maaf, Nona. Dengarkan pengumumannya. Ya! Sekolah kami akan menyelenggarakan kontes bakat pasangan. Selamat kepada pemenangnya. Pemenangnya akan mendapat trofi utama. Ada yang mau ikutan? Aku mau. Aku. Ayo berlatih yang giat semuanya. Ya! Yuk berlatih. Selamat tinggal. Kita akan memenangkannya. Aku akan menang dan menunjukkannya pada kalian semua. Lihat apa yang terjadi. Sekolah sedang mengadakan kompetisi dansa khusus untuk para sahabat. Suzy dan Baby Doll siap berkompetisi, bertekad mengalahkan Simon dan Jacob dengan gerakan mereka yang menawan dan halus. Kamu bisa melakukannya, Baby Doll. Kita akan menang. Latihan Baby Doll dan Suzy berjalan lancar. Mereka bekerja sama dengan sempurna. Tapi bagaimana dengan Simon dan Jacob? Mari kita lihat bagaimana mereka berlatih. Ayo berlatih. Para pemuda bersiap, siap untuk meledak dengan energi. Mengikuti alunan musik yang meriah dan gerakan-gerakan yang kuat, mereka tahu mereka perlu pemanasan dengan benar. Dan sekarang, saatnya menari. Latihan mereka cukup bagus. Tidak semua orang bisa melakukan gerakan kuat tersebut. Selain menari, penampilan juga penting. Jadi Baby Doll dan Suzy berusaha keras menjaga penampilan mereka. Hei, aku menemukan kostumnya. Dengan kecintaan mereka terhadap tarian yang lembut dan mengalir, pakaian berwarna merah muda terang adalah pilihan yang tepat bagi mereka. Suzy, ikuti aku. Mengenakan gaun-gaun lucu membuat Baby Doll dan Suzy terlihat menggemaskan. Namun, agar lebih bersinar, mereka butuh sentuhan khusus. Baby Doll akan melakukan tugas ini. Dengan kreativitasnya, mari kita lihat aksesori unik apa yang akan ia buat. Ayo berkompetisi. Menjaga penampilan bukan hanya untuk perempuan. Jadi, Jacob dan Simon juga tidak bisa tampil tanpa persiapan di atas panggung. Mereka segera memesan pakaian dan aksesori yang sesuai dengan gaya mereka. Kalau mau main, kamu harus berinvestasi.
Oh, Tak lama kemudian, paket itu tiba tepat di depan Jacob dan Simon. Dan Anda tak akan percaya betapa besarnya. Tak sabar menunggu, kedua anak laki-laki itu bergegas membuka kotak spesial itu. Di dalamnya terdapat sebuah robot super modern, persis seperti yang disukai Simon dan Jacob. Sesuatu yang unik dan keren untuk membuat mereka terkesan. Saat menerima paket dari pengantar khusus, kegembiraan mereka terlihat jelas. Mereka segera mengenakan pakaian hitam yang modis. Dan dalam sekejap, Simon dan Jacob berubah menjadi dua penari yang memukau, siap mengguncang panggung. Ayo pergi ke kontesnya. Akhirnya, kompetisi yang ditunggu-tunggu pun tiba. Baby Doll dan Suzy tampak bersemangat, siap bersinar di atas panggung. Simon dan Jacob juga tak kalah bersemangat, terutama dengan kehadiran robot yang meningkatkan kepercayaan diri mereka. Halo anak-anak. Hai guru. Bersiaplah semuanya. Saya akan memberitahu kalian kapan waktunya tampil. Ya. Siap. Selamat tinggal guru. Bahkan saat pertunjukan semakin dekat, Suzy dan Baby Doll berlatih sekali lagi untuk memastikan penampilan mereka sempurna. Hei, lihat mereka. Ayo. Kita harus menghancurkan mereka. Menyaksikan gerakan tarian Suzy dan Baby Doll yang mulus, Simon dan Jacob mendapat ide yang kurang bagus. Semangat kompetitif mereka berubah menjadi nakal, dan mereka mulai merencanakan untuk mengerjai rival mereka. Itu jelas bukan tindakan yang mulia. Kenapa kamu melakukan hal itu? Karena aku ingin. Jadi bagaimana? Ayo berdansa. Hanya karena Baby Doll dan Suzy manis, bukan berarti mereka akan membiarkan siapapun menindas mereka. Lihat bagaimana mereka membalasnya. Hei Suzy, kita harus menemukan cara untuk menghentikan mereka. Tidak ingin dirugikan, Baby Doll dan Suzy segera menyusun rencana balas dendam yang cerdik. Hei, hentikan. Kalian berdua sungguh jahat. Terkadang, hidup memberikan kejutan yang tak terduga. Seperti apa yang terjadi selanjutnya? Oh tidak, ada apa? Apa? Tidak, oh tidak. Robot itu tiba-tiba mengaktifkan mod serangan, menargetkan keempat anak itu. Oh tidak. Oh tidak, kalian hati-hati. Ada yang salah dengan robotnya. Ingat betapa bahagianya Suzy dan Baby Doll saat mengenakan gaun mereka. Kegembiraan itu langsung berubah menjadi kepanikan ketika gaun-gaun itu tiba-tiba terbakar tepat di depan mereka. Apa? Tidak. Robot itu menerjang anak-anak itu dan mereka berlari dengan panik. Kejar-kejaran yang menegangkan pun dimulai. Anehnya, di tengah bahaya, saat mereka berlari bersama dan saling membantu, jarak di antara mereka seolah memudar. Maka, keempat anak itu tak mampu lolos dari kejaran robot yang tak henti-hentinya.
Mereka tak punya pilihan selain menahan serangan penuh dari mesin tanpa emosi itu. Hei, robotnya panik. Itu sudah jelas terjadi hubungan arus pendek. Sekarang apa? Wow. Hei, tombol itu, tekan saja. Kalian, ikuti aku. Aku akan menahan robot itu. Tekan tombolnya, cepat. Aku berhasil memegangnya. Akhirnya, keempat anak itu bekerja sama untuk menekan tombol daya dan menonaktifkan robot agresif itu. Waktunya pertunjukan. Semuanya naik ke panggung. Teman-teman, saatnya tampil. Oh, Apa yang kita lakukan sekarang? hanya satu hal yang tersisa. Mari kita perbaiki kostumnya bersama-sama. Waktu hampir habis, dan mereka harus segera memperbaiki semuanya agar bisa naik panggung. Kali ini, tidak ada kompetisi. Hanya kerja sama tim dan kesediaan untuk saling membantu. Maaf telah merusak barang-barangmu sebelumnya. Tidak apa-apa. Yang penting sekarang adalah kita bersaing bersama. Semua orang bersemangat menyaksikan penampilan mereka. Setelah semua yang telah mereka lalui, akankah persahabatan mereka yang bersemi cukup kuat untuk merebut hati penonton? Dan sekarang mari kita sambut para penampil kita di atas panggung. Hah? Nggak ada siapa-siapa di sini? Aneh sekali. Di mana para kontestannya? Di mana mereka? Ada apa nih? Penampilan yang luar biasa pasti sepadan dengan penantian. Kan? Keempat anak itu melangkah ke atas panggung. Mata mereka berbinar dan senyum mereka penuh percaya diri. I got tons of soul on my true collective ball. Famous is so famous, number one desirable. I do what I want when I want and how I want it. Leave you with the one in yeah, that's how I roll. I got change to throw, I don't care about no gold. Better, so much better, flipping incredible. Always on the show, so they know that I still got it. And I never yeah, to the world. Yeah. All I wanna do is just say, you don't understand how I play. I am on my way to win you over. No way, oh, you can read my voice in your head, and you wanna hear it again, so you play it over and over, yeah. Tunggai penampilan yang menakjubkan. Kalian semua adalah pemenang hari ini. Meski memiliki gaya yang sangat berbeda, kerja sama tim dan semangat, mereka membawa mereka menuju kemenangan yang memang pantas.